Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Alifia. Saya dari kelas 1B Prodi S1 Keperawatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan nomor NIM 1130022051. Di sini saya akan bercerita tentang sedikit pengalaman pribadi saya yang sedikit mengesankan lah. Ketika saya pondok di Mojosari, Kecamatan Mojeret, Kabupaten Nganjuk. Saya pertama kali masuk di Pondok Pesantren Mojosari kelas 1 SMA. Saya sebelumnya belum pernah mondok. Saya orang awam yang masuk ke pondok. Dulu saya nggak pernah ingin mondok ya. Karena apa? Mondok itu pemikiran saya dulu, mondok itu kudet, mondok itu nanti kan nggak boleh pegang handphone, nggak boleh banyak peraturannya, jadi kayak agak bebas gitu. Kalau di rumah kan bisa pegang handphone, bisa jalan-jalan, giling-giling gitu. Kalau di pondok kan nggak bisa. Kita di pondok tuh ngaji, sekolah gitu doang. Kayak ketemu orang tua juga nggak boleh kan, cuma 1 bulan sekali. Kalau di Pondok Mojosari itu baru boleh ketemu sama kedua orang tua, dan juga itu ada jamnya, cuma dibatasi 2 jam. 1 bulan gak ketemu, cuma dibatasi 2 jam. Bayangkan rasa kangennya itu seperti apa gitu. Saya pertama kali masuk di situ belum ada saudara, belum ada kayak tetangga, itu belum ada, nggak ada sama sekali, kayak nggak kenal. Di Pondok Mojosari itu mulai dari anak Sumatera, anak Jakarta, anak Purwokerto, anak Madiun, jadi semua jadi satu, tidak ada perbedaan. Baik itu kaya miskin, di situ sama gitu, tidak ada bedanya sama sekali. Saya di situ ikut madrasah diniyah. Madrasah diniyah itu seperti ngaji kitab-kitab gitu. Saya pertama kali masuk di situ kan ada tes yang menentukan kamu ditaruh di kelas mana. Saya kebetulan sekali, saya di rumah itu udah pernah mondok, bukan mondok sih, pernah madrasah diniyah. Saya terakhir Alfiah Ibnu Malik, tapi saya putus sekolah saya karena waktu itu kelas 3 MTS saya ingin fokus ke UN. Kalau dulu kan ada UN ya, saya fokus ke situ, jadi otomatis saya putus sekolah saya. Hanya teman-teman saya saja yang kuat-kuat itu yang melanjutkan, saya tidak kuat. Saya putus sekolah saya di madrasah diniyah rumah saya. Saya ditanyain, kamu terakhir kitabnya apa? Saya menjawab Alfiah Ibnu Malik. Kan memang benar, saya putus di waktu Alfiah Ibnu Malik baru berapa lembar gitu doang di sini. Saya belum hafalan, belum bisa apa-apa. Saya ditanya di situ, mikirnya bapaknya kan saya terakhir kitab Alfiah Ibnu Malik udah pernah mengaji sampai hatam dan udah pernah hafalan, sedangkan saya tuh belum sama sekali. Otomatis saya ditanya itu gak bisa menjawab satu apapun yang diberikan soalnya gitu. Dan alhamdulillah saya bilang, mohon maaf Bapak, saya tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan Bapak yang Bapak berikan kepada saya tidak bisa menjawab. Otomatis saya coba dites hafalan saya saja Bapak, siapa tahu saya bisa gitu. Saya dites nadom ke-50. Nadom 50 itu nadom banyak Mbak, kayak bapaknya tuh bilang gitu, nadom 50 tuh nadom banyak Mbak gitu, bisa enggak gitu. Alhamdulillah saya bisa. Bapaknya kaget, anak yang hafal itu pasti kalau dikasih pertanyaan pasti bisa menjawab, sedangkan saya tidak bisa menjawab tapi hafal nadomnya. Saya di rumah cuma bisa mendengar nadom-nadom seperti itu ketika teman saya itu menghafal di samping saya, cuma bisa mendengarkan gitu. Alhamdulillah saya dites ke sana bisa gitu. Saya dimasukin ke kelas 3A. Iya, 3A. Kalau 3A itu kalau di pondok itu sudah menjalani
pondok pesantren selama 3 tahun, sedangkan saya baru saja masuk, saya udah bisa masuk ke kelas 3A. Alhamdulillah, bapaknya percaya bahwa saya tuh bisa gitu. Yaitu pengalaman saya waktu mondok di pondok pesantren Mojosari. Jadi kayak sering mendengar itu bisa mempermudah hafalan kita, memperkuat hafalan kita gitu. Jadi teman-teman yang kalau ingin mondok, ingin mengasah pikirannya, hafalannya yang kuat, sering mendengar apa yang dibicarakan temannya yang tentang materi yang kita mau hafalkan. Nanti insya Allah bisa kayak bisa terhafal sendiri, soalnya kan sering kita dengar, nanti sering kita ingat, oh iya ternyata itu gitu. Jadi bisa mempermudah hafalan kita, bisa mempermudah pikiran kita gitu. Sering membaca juga bisa gitu. Sekian dari saya, itu cerita mengesankan di pondok pesantren Mojosari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi